Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan kondisi market terkini, sudah tersambung melalui line Zoom bersama Gembong Suito, Direktur Edukasi dan Investasi Sahamology. Pak Gembong, terima kasih banyak sudah bergabung pada hari ini. Terima kasih, Mas Fajar. Ya, Pak Gembong, sebelum kita gali lebih lanjut, tadi ada salah satu emiten ya, sepertinya cukup menarik terkait dengan rilis laporan keuangan. Tapi kita mulai dengan IHSG terlebih dahulu. Pak Gembong, kemarin IHSG akhirnya ditutup tidak mampu mencapai level 7.300 lagi, hanya di 7.262. Ini sebetulnya IHSG posisinya saat ini seperti apa? Oke, kalau kita bicara IHSG untuk 1 tahun terakhir ini anomali. Kalau biasanya IHSG itu penggerak IHSG all market seperti Big Bang, Telkom, Astra, tapi tahun ini penggerak IHSG lebih banyak di sisi konglomerasi, misalnya Grup PP dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya pergerakan IHSG ini sangat anomali. Kalau kita bicara target saat ini IHSG di 7.300 ya. Target tahun ini misalnya di 2024 ya mungkin di kisaran sempat akan break high di 7.500-an ya mungkin di akhir tahun, tetapi kalau potensi penurunannya ini terutama di sektor perusahaan-perusahaan grup konglomerasi itu yang bisa menurunkan IHSG di level kurang dari 7.000. Oke. Level 7.000 tadi begitu ya. Dan juga kemarin sempat kita tahu begitu ya sejumlah sekuritas memangkas target IHSG. Sepertinya tidak seoptimis di awal tahun. Nah ini dengan rilis laporan keuangan dari sejumlah emiten, sebetulnya IHSG ke depannya seperti apa terutama sampai dengan akhir tahun Pak Gembong? Oke, kalau kita bicara rilis laporan keuangan, ya alhamdulillah ya dimulai dari sisi King of BCA gitu kan, dan itu sangat baik posisinya. Big Bang juga nanti akan positif, cuman ya tadi ketika Big Bang-nya naik, kalau saham-saham konglomerasi tadi grup PP terutama itu turun, ya IHSG akan turun karena bicara market cap gitu. Oke, jadi memang penggerak utamanya tadi dari konglomerasi yang memang market cap-nya cukup besar begitu ya, dan sejumlah emiten tadi sudah disebutkan oleh Pak Gembong. Nah, kita mulai dari BCA terlebih dahulu yang tadi juga sudah disinggung. Ini ternyata pertumbuhan kinerjanya cukup oke di semester 1 2024, labanya naik, ini 11,1%. Apakah kemudian ini menjadi tanda yang cukup positif atau sinyal yang cukup positif untuk saham BBCA-nya sendiri? Baik, kalau dari sisi BCA sendiri, kenapa disebut wonderful company? Ya karena perusahaan ini ya selalu tumbuh, terutama di sisi paling bottom line-nya yaitu EPS atau earning per share. Ya, labanya naik tiap tahun, walaupun secara valuasinya ini ya mahal dengan PBV misalnya 5 pernya 23 itu termasuk mahal. Tetapi kenapa ini bisa tumbuh terus? Ya karena memang secara bisnis, secara kinerja itu terus membukukan pertumbuhan. Contoh, di Q2 2024 dirilis tadi ya di 11,1%, itu sangat baik. Kenapa? Karena kalau misalnya satu perusahaan bisa tumbuh, analis misalnya contoh di double digit di atas 10%, itu kinerjanya sudah sangat baik. Dan itu nggak gampang dengan market size ya BCA bisa masih tumbuh itu sudah sangat baik dari sisi perusahaan. Tetapi kalau dari sisi harga saat ini BCA at least di 10.000, tertingginya 10.400. Konsensus analis berdasarkan konsensus analis itu tahun ini di kisaran 11.000 ya, tetapi area sekarang 10.000 ini konsolidatif yang membentuk resisten ya, posisinya mungkin akan bergerak ya sideways dulu ya. Kalau dengan laporan keuangan yang baik ini harusnya bisa all time high di 10.500. Kira-kira seperti itu. Cuman satu hal yang kita pasti perhatikan yaitu adalah dari sisi inflow asingnya bagaimana, konsisten masuk atau outflow gitu kan. Saat ini masih tidak terlalu gede outflow-nya, jadi pergerakan IHSG BBCA sendiri masih akan sideways di area 9.800 sampai 10.500 all time high. Pergerakan BBCA masih akan sideways ini ya, disebut Pak Gembong tadi 9.800 hingga 10.500, dan ini menjadi level-level yang mungkin saja bisa Anda cermati. Tapi saya juga tertarik lebih lanjut, Pak Gembong, boleh ya kita ulas sedikit lagi terkait dengan kinerja BCA. Labanya tumbuh, penyaluran kreditnya juga tumbuh ini di semester 1 15,5% secara tahunan. Ini juga menjadi sinyal yang positifkah untuk kinerja fundamentalnya BCA? Kalau kinerja fundamental itu sangat baik, terutama dari sisi bisnis modal perbankan, terutama di penyaluran kredit.
itu bisa tumbuh 15,5 itu nggak gampang. Oke, Kalau di Big Bang, di BCA bisa melakukan achieve target di 15,5 itu sangat baik. Apalagi dengan kondisi saat ini yang dimana segmen UMKM terus korporasi dengan suku bunga tinggi ya itu masih bisa menyalurkan, masih bisa tumbuh 15,5 itu sangat baik secara fundamental perusahaan kinerjanya. Oke. Untuk NPL-nya juga masih cukup aman ya, Pak Gembong ya? Ya, NPL di 2,2 itu sangat aman. Nah, itu dibandingkan dengan industri lebih kecil, dibandingkan dengan Big Bang yang lain itu sudah di atas 3%. Jadi dengan kualitas NPL di BCA, saya rasa itu sangat baik di 2,2, masih aman. Masih cukup aman begitu ya dari sisi fundamental. Lantas tadi levelnya sebetulnya sudah disebut oleh Pak Gembong begitu untuk saham BBCA. Tapi sebetulnya apa yang kemudian bisa direkomendasikan untuk teman-teman IDX Channel nih untuk BBCA? Oke, kalau saat ini ya tentunya kembali lagi ya bicara pergerakan harga akan berbeda dengan valuasi atau kinerja. Kalau harga saat ini lebih cenderung dia akan koreksi sehat ya. Kenapa? Karena secara global pun baik di Amerika maupun di Asia pagi ini itu rata-rata dibuka negatif. Maka ya tentunya ya imbas dari regional juga akan berpengaruh ya terutama dari sisi Big Bang hari ini akan korektif, lebih banyak untuk koreksi atau turun. Oke, jadi beberapa indikator ini bisa diperhatikan begitu ya untuk teman-teman atau pemirsa yang memang selalu memperhatikan laju ataupun gerak saham BBCA. Tapi jika kita lihat Pak Gembong, BBCA tadi seperti yang sudah disebutkan dari sisi kinerja ataupun dari sisi laju sahamnya, ini menjadi gambaran tidak bagi perbankan big caps lainnya ataukah ada sisi-sisi yang berbeda untuk perbankan big caps lainnya? Nah ini menarik, sejak 2024 rilis laporan Q1 itu ada anomali. BCA bisa tumbuh double digit. Sedangkan 3 big bank yang lain, ya, BRI, Mandiri, BNI, itu hanya tumbuh single digit. Bahkan hari ini rilis BRI ya, BRI hanya bisa tumbuh 1,13%. Sangat tipis. Walaupun secara nilainya dia satu semester itu setara dengan 29,9 triliun. Ya, jadi kalau ekspektasi analis bicara pertumbuhan, ya, misalnya saya pengen tumbuh 11 atau dia double digit ya, ini nggak tercapai di BUMN terutama Big Bang yang ini semester 1 gambaran. Semester 2 kuartal 2 ini juga sama. Ya. Mereka rata-rata akan positif, cuman laju kenaikan pertumbuhannya tipis, single digit. Dan itu sudah dimulai dari BRI yang 1,13% pertumbuhannya. Nah, ini akan membebani secara harga ya pergerakan. Oke, pertumbuhannya bisa kita bandingkan begitu ya antara Bank Big Cap satu dan lainnya. Tapi untuk BBRI sendiri dengan pertumbuhan tadi yang hanya tipis saja, sahamnya sendiri masih menarik nggak nih Pak Gembong? Kalau secara valuasi, ya fundamental atas kinerja ini sangat menarik. Kenapa? Satu, konsensus analis rata-rata di level 5.900 sampai 6.000 untuk 12 bulan ke depan. Tapi yang menjadi ya, penggerak harga dari sisi BRI itu adalah outflow atau inflow asing. Nah, sejak 2024 Maret ya, pertengahan pasca ex-date itu investor asing dalam 2,5 bulan terus melakukan penjualan atau outflow. Ini yang mendorong ya BRI turun dari level tertinggi 6.450 pada saat Maret pertengahan terus terendah 4.090 ya. Nah, ini hari ini BRI di kisaran 4.700, kemarin sempat 4.900 technical rebound. Tapi karena, nah ini, rilis laporan keuangan, kalau kita bicara tumbuh nggak tumbuh, tapi ekspektasi analis kan biasanya ya lebih tinggi dari situ, di bawah konsensus. Nah ini yang menyebabkan posisi BRI akan relatif cenderung koreksi. Ditambah yang kedua, dari laporan keuangan tersebut ada tren kenaikan non-performing loans atau NPL. Ya, dari Q1 di kisaran 3,2 saat ini 3,4. Nah, kalau itu menjadi fokus dari investor, maka ya kecenderungan BRI akan korektif lagi. Oke, lantas rekomendasinya untuk BBRI, Pak Gembong, untuk teman-teman? Cicil bertahap, kita bicara secara valuasinya cukup menarik, fundamental oke. Nah, tapi ini yang sifatnya korektif yang sementara.
Nah, di angka 4.600, 4.700 itu kita sudah mulai untuk rekomendasi cicil secara bertahap ya atau DCA. Oke, cicil bertahap begitu ya tadi di ujungnya menjadi rekomendasi dari Pak Gembong, tapi sekali lagi pemirsa keputusan tetap kami kembalikan kepada masing-masing dari Anda. Lantas selain perbankan Pak Gembong, laporan keuangan emiten apa saja yang kemudian bisa kita cermati, tapi nanti usai jeda kita bahas lebih lanjut dan pemirsa tetaplah bersama kami, Market Bahas segera kembali.